Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pembuktian. Materi akan kami menjadi 4 bagian, menjadi pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, macam-macam alat bukti, dan teori pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tertentu dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan. Pembuktian bersifat mencari kebenaran formil, tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan material. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian. Alat bukti surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian atau alat bukti. Alat bukti saksi. Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti saksi diatur di dalam pasal 168 sampai 172 HIR. Alat bukti persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Persangkaan ini diatur dalam pasal 173 HIR dan 1916 BW. Alat bukti pengakuan. Pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut pasal 1923 KUH Perdata dan pasal 174 HIR adalah sebagai pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Alat bukti sumpah. Sumpah ialah suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Pemeriksaan di tempat. Pemeriksaan di tempat yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim melihat sendiri gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Keterangan saksi ahli. Keterangan saksi ahli ialah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Pembukuan. Pasal 167 HIR dan pasal 296 RBG menyatakan bahwa hakim bebas memberikan kekuatan pembuktian untuk keuntungan seorang kepada pembukuan yang dalam hal khusus dipandang patut. Alat bukti pembukuan ini dalam bidang keperdataan atau hukum dagang. Pengetahuan hakim. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, dan masyarakat, bangsa, dan negara. Kekuatan alat bukti. Bukti mengikat dan menentukan. Bukti sempurna, bukti bebas, bukti permulaan, dan bukti bukan bukti. Teori pembuktian. Yang pertama ada teori pembuktian bebas. Teori pembuktian bebas ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim. Yang kedua, ada teori pembuktian negatif. Teori pembuktian negatif ini
di mana hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif, sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada teori pembuktian positif. Teori pembuktian positif ini di mana hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam undang-undang. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.